Eh, Selanjutnya untuk mempercepat waktu, kita panggil Kiai Haji Dr. Rian. Assalamualaikum Kiai. Kiai, dalam kondisi sekarang ini sedang disibukkan dengan corona yang tidak berakhir-akhir dan terlihat kegagalan rezim ini dalam menyehatkan. Tapi diam-diam mereka ingin menggulkan RUU HIP. Nah, apa sebenarnya sih yang ada di RUU terselubung di RUU HIP itu, Kiai? Mohon penjelasan singkat padat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin ayyuhal afadil, para ulama, kiai, ajengan, asatid, para habaib, dan wabil khusus juga sahabat-sahabat Qobatin, komunitas pecinta batu cincin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan RUU HIP ini, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, maka sesungguhnya sikap para ulama yang lurus, yang senantiasa ikhlas dalam berjuang menegakkan agama Allah dan juga umatnya sudah sangat jelas, yaitu bahwa RUU ini harus dihentikan tanpa syarat apapun, bukan penundaan atau ganti nama. Pertanyaannya adalah mengapa? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu rezim yang saat ini berkuasa sama dengan rezim yang sebelumnya. Dengan kekuasaan yang dimiliki, berusaha untuk membuat tafsir tunggal terhadap Pancasila yang kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang yang saat ini masih proses dalam bentuk RUU HIP ini. Oleh karena itu, kalau kita analisa secara mendalam, ada 3 alasan mengapa RUU HIP ini harus dihentikan. Yang pertama adalah bahwa RUU HIP ini adalah alat untuk makin mensekulerkan Indonesia. Ya, istilah yang lebih populer adalah sekuler radikal dan membuka bangkitnya paham komunisme. Kemudian yang kedua adalah bahwa RUU HIP ini dijadikan sebagai kedok atau topeng untuk memukul lawan politiknya, terutama dari kelompok-kelompok agama, dalam hal ini Islam, yang teguh untuk memperjuangkan tegaknya Islam, tegaknya syariah dan khilafah. Dan yang ketiga adalah bahwa RUU HIP ini adalah alat untuk mengokohkan kekuasaan rezim dan melegalkan kepentingan oligarki atau segelintir orang saja dan negara patronnya yang mendukung rezim ini. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan yang pertama bahwa RUU ini membawa negeri ini semakin sekuler, atau tadi saya sebutkan sebagai sekulerisme radikal, ya. Di dalam pasal 23 RUU HIP ini disebutkan bahwa pembinaan agama itu hanyalah sebagai sub bidang dari bidang mental spiritual. Jadi fungsi agama di sini hanya sebagai alat untuk pembentukan mental dan kebudayaan, bukan sebagai petunjuk dalam pengaturan hidup manusia di dalam semua aspek kehidupannya. Sehingga kita bisa melihat bahwa poin ini kalau nanti dikaitkan dengan pasal 12-nya menyebutkan bahwa ciri manusia Pancasila itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, maka jelas ini rumusan yang sangat sekuler. Bagaimana mungkin iman dan takwa itu diukur dengan ukuran-ukuran kemanusiaan? Bukankah iman dan takwa kepada Tuhan semestinya itu adalah dengan ukuran Tuhan juga? Ini yang poin pertama, sehingga jelas RUU ini sangat mendorong arah negeri kita yang notabene mayoritas muslim itu semakin ke arah sekulerisme radikal. Dan yang kedua juga terkait dengan hal yang juga dimaktubkan di dalam RUU ini adalah tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25
tahun 1966 tentang pembubaran PKI, organisasi terlarang dan larangan menyebarkan dan mengembangkan paham komunisme, Marxisme, Leninisme di dalam konsiderannya. Sehingga selain membawa ke arah sekuler radikal juga kemudian membuka kepentingan bangkitnya ya, ideologi komunisme. Bahkan di situ termaktub juga bahwa perasaan Pancasila yang diadopsi adalah ekasila atau gotong royong yang secara filosofis sama dengan komunisme dan komunalisme. Fakta ini membuktikan bahwa rezim ini, ya, di poin pertama ini paling sedikit tidak lagi menolak komunisme, kalau tidak mau disebut pro-komunisme. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, bahwa RUU ini harus ditolak. Kenapa? Karena RUU HIP ini adalah alat ya pukul ya bagi pejuang syariah kafah. Kenapa? Karena Pancasila itu ya menjadi alat ya pemukul dari lawan-lawan rezim, itu sudah kemudian dilakukan berkali-kali. Dengan rumusan yang ada di pasal 12 ayat 2 dan 3, rezim ini bisa secara subjektif mendefinisikan apa itu masyarakat Pancasila dan siapa yang disebut dengan manusia Pancasila itu. Sehingga akan mudah rezim ini untuk kemudian memaksa rakyat untuk berpikir dan bertindak mengikuti rumusan itu dan menyingkirkan siapa saja yang dianggap berbeda dengan rumusan itu, tidak peduli yang bersangkutan sesungguhnya sedang menjalankan perintah agama dengan sebaik-baiknya. Lihatlah, belum lagi RUU ini disahkan, rezim ini sudah bertindak sewenang-wenang. Beberapa waktu yang lalu mereka menerbitkan Perpu Ormas yang kemudian akhirnya menjadi Undang-Undang Ormas yang nyata-nyata dipaksakan karena tidak ada kegentingan. Ya, rezim dengan subjektivitasnya mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia dengan tudingan anti Pancasila. Saya katakan tudingan anti Pancasila karena tidak ada pembuktian. Padahal yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia tidak lain adalah dalam rangka menjalankan perintah ajaran Islam, yaitu dakwah. Maka dengan cara serupa, kita akan tahu bahwa RUU HIP ini bila disahkan akan menjadi alat untuk memukul siapa saja yang memperjuangkan penerapan syariah Islam secara kafah, dengan puncaknya itu adalah khilafah, dengan alasan usaha itu dianggap tidak sesuai dengan masyarakat manusia Pancasila, ya, dan manusia Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam RUU ini. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa RUU ini adalah alat kepentingan politik dan ekonomi dari rezim oligarki atau sekelompok orang saja. Melalui RUU ini kita juga ingatkan bahwa ya pemerintah berusaha untuk menjadikan sebagai penafsir dan pengguna tunggal dari Pancasila, bahkan untuk mengokohkan kekuasaan itu. Pada saat wabah ini, sebagaimana tadi sudah disinggung, selain RUU ini juga diloloskan Undang-Undang Minerba dan Perpu COVID-19 yang jelas-jelas itu sangat kapitalistik. Iki suara lain sehingga kita bisa melihat bagaimana ya rezim ini akan melakukan RUU HIP ini kalau undang-undang seperti Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang COVID itu juga kemudian diloloskan. Begitu. Ini yang saya kira menjadi kata kuncinya, hadirin rahimakumullah, sehingga sebagai kesimpulan, mengapa rancangan undang-undang HIP ini harus dihentikan tanpa syarat, sekali lagi, bukan ditunda atau hanya diganti namanya, karena satu, karena RUU ini akan menjadi alat untuk semakin mensekulerkan Indonesia, semakin sekularisme radikal, dan membuka peluang bangkitnya komunisme. Kemudian yang kedua, RUU ini adalah sebagai kedok atau topeng ya untuk memukul lawan politik. Dan yang ketiga adalah bahwa RUU ini untuk mengokohkan kekuasaan rezim dan melegalkan kepentingan oligarki dan negara patron pendukungnya itu. Baik. Maka selain dihentikan, ya, kami mengajak kepada para ulama semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sahabat-sahabat Qabatin bahwa RUU HIP juga mengandung ya, dan mengungkapkan satu fakta bahwa pertama, melalui mulut jahat orang kafir terucap ucapan ya yang penuh dengan kebencian, ya, ujaran kebencian, niat jahat melecehkan Islam, tindakan penistaan agama dengan ungkapan mensejajarkan Islam dengan komunisme dan ideologi kafir yang lainnya. Dan juga kemudian mereka menyampaikan pernyataan yang menodai ajaran Islam dengan menyebut khilafah. Ya, notabene khilafah itu adalah ajaran Islam, ajaran ulama azwaja, dengan khilafahisme yang merendahkan khilafah seolah-olah itu adalah buatan manusia. Maka sebagaimana para inisiator dan konseptor RUU HIP ini, maka mereka semua ini harus diproses hukum sekarang. Jangan kemudian dibiarkan. Demikian pendapat dari Al-Fakir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan menganugerahkan keikhlasan dan keistiqomahan dalam perjuangan untuk mencampakkan paham kanan, yaitu kapitalisme demokrasi, dan paham kiri komunisme sosialisme,
dan memilih jalan lurus satu-satunya, yaitu Islam, dengan berdakwah melanjutkan kehidupan Islam dengan tegaknya syariah dan khilafah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.